Setelah beberapa kali ketemu preman dan mengajar mereka untuk menyelamatkan King King Sui, Chen Xiaotian akhirnya menikahi putri King King Sui. Ayo, Setelah pimpinan naga hitam gagal menculik King King Sui, ketua geng naga hitam berencana untuk menculik King King Sui. Saat keluar KUA dan Chen Xiaotian mau mengambil mobil yang entah di mana dia memarkirkannya, Chen Xiaotian kaget ketika melihat King King Sui tidak ada di depan KUA setempat. Dia hanya menemukan akta nikah King King Sui yang tergeletak di jalan. Chen Xiaotian bergegas pergi untuk mencari King King Sui. Dia meminta bantuan anak buahnya yang seorang cybercrime untuk melacak nomor telepon King King Sui. Long Jiu segera lacak lokasi nomor ini. Baik. Tak butuh waktu lama untuk menemukan lokasi King King Sui, yaitu di pabrik bekas pojok kota Jiangcheng. Akhirnya, Chen Xiaotian langsung pergi ke pabrik itu. Dengan penuh amarah, Chen Xiaotian langsung mendobrak pintu. Ketua Zhou baru tahu kalau yang di depan matanya adalah Chen Xiaotian. Dia berkata, Keluarga Qin, menantu yang tinggal di rumah mertua ya. namun Chen Xiaotian acuh dengan perkataan Ketua Zhou. Ketua Zhou langsung marah dan mengeluarkan pistol. Dia langsung menembak ke arah Chen Xiaotian. Hati-hati, dia punya pistol. Tapi dengan mudah Chen Xiaotian menghindari peluru itu. Ketua Zhou pikir dia hanya beruntung saja. Dia mencoba memberontak beberapa peluru ke arah Chen Xiaotian. Kamu hanya beruntung saja. Dan sekarang pura-pura misterius lagi. Tapi akhirnya sama juga, Chen Xiaotian dengan mudah menghindari peluru itu. Dia juga memakai sedikit trik untuk menghidupkan rokok. Mereka semua kaget melihat sendiri kemampuan Chen Xiaotian. Bukannya Ketua Zhou takut karena melihat sendiri kemampuan Chen Xiaotian, dia malah mengancam menembak Putri Qin. Tapi dengan cekatan, Chen Xiaotian langsung melempar koin ke arah pistol Ketua Zhou dan pistol pun terjatuh. Baik. Kalau begitu, aku akan menembak dia. Tapi Ketua Zhou masih punya cara terakhir, yaitu menyuruh semua anak buahnya yang sembunyi untuk keluar. Hanya seorang diri. Semua keluar. Dengan anak buah semuanya membawa pistol, dia menyuruh semua untuk menembak Chen Xiaotian. Tembak. Tembak dia sampai berlubang. Seperti saringan. Chen Xiaotian tak tinggal diam, dia menggunakan beberapa koin untuk menghadang pelurunya. Semua orang tak percaya apa yang tadi dilakukannya. Selanjutnya, Ketua Zhou menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Akan tetapi, Serang. Hei. akhirnya Ketua Zhou maju sendiri dengan senjata tajam. Tapi ketika mau melawan, ia ditodong senjata oleh Chen Xiaotian. Ampuni saya. Ampuni saya. Saya tidak tahu diri. Anda. Setelah Ketua Zhou menyerah, Chen Xiaotian melepas King King Sui yang sejak tadi tangannya terikat dan langsung memeluk Chen Xiaotian. Ketika ada kesempatan, Ketua Zhou mau kabur, tapi Chen Xiaotian memberi sedikit pelajaran dengan melempar koin ke kakinya. Hari ini aku ampuni nyawamu. Setelah itu, Ketua Zhou dibiarkan kabur. Selanjutnya, Chen Xiaotian mengantar pulang ke rumah kakek Qin. Mereka sangat khawatir kepada King King Sui. Terima kasih untuk hari ini. Setelah itu, Xiao Yu malah menyalahkan Chen Xiaotian. Hampir saja tamparan mendarat ke muka Chen Xiaotian. Tapi dia dengan sigap menangkap tangan Xiao Yu. Tidak tahan dengan sikap adik iparnya, Chen Xiaotian akhirnya menodongkan senjata ke kepala Xiao Yu. Sebagai kakaknya, King Kin Su meminta maaf atas kesalahan adiknya itu. Akhirnya, Chen Xiaotian melepaskan Xiao Yu. Dia masih belum mengerti. Aku minta maaf atas namanya. Sebagai ucapan terima kasih kepada Chen Xiaotian, kakek Qin berencana mengajak Chen Xiaotian untuk tinggal di rumahnya. Namun Xiao Yu dan King Kin Sui tidak setuju. Benar, aku tidak setuju. Tiba-tiba penyakit kakek Qin kumat. Dia membujuk kedua cucunya agar Chen Xiaotian bisa tinggal bersama mereka. Menakut-nakutiku. Akhirnya semua setuju dengan kondisi kakek Qin yang kurang sehat. Sebenarnya itu trik kakek Qin karena pengen secepatnya punya cucu dan supaya Chen Xiaotian boleh tinggal bersama mereka. Cepat buat aku punya cicit gemuk. Akhirnya Chen Xiaotian memutuskan tinggal di sana. Malam tiba, Chen Xiaotian masuk kamar King King Sui. Chen Xiaotian melihat King King Sui pakai daster dan berkata, Nona Qin, kamu lebih dari yang kukira. melihat tangan King King Sui yang terluka, Chen Xiaotian berinisiatif untuk memijatnya. Akhirnya King King Sui memperbolehkan Chen Xiaotian memijat tangannya. Mereka berdua pun mengobrol dengan nyaman. King King Sui bercerita kepada Chen Xiaotian bahwa King King Sui punya sistem keamanan cerdas tercanggih hasil karya ayahnya. Hei Longbang ingin mendapatkannya untuk mengendalikan seluruh jaringan bawah tanah Jiangcheng.
Hei Longbang ingin merebut sistem itu. Hei Longbang memberi hadiah besar kepada siapa saja yang bisa merebutnya dari Qin King Sui. Setelah itu, Chen Xiaotian mulai menggoda Qin King Sui dan mengajak tidur bersama. Dengan sedikit malu-malu, akhirnya Qin King Sui membolehkan tidur di kamarnya. Biarin kamu mesum. Ternyata sedari tadi kakek Qin menguping pembicaraan mereka di luar kamar. Sang kakek pun berkata, Cicit saya yang besar dan gemuk sudah dekat. pagi hari setelah bangun tidur, kakek Qin menyuruh Qin King Sui untuk merayakan pesta pernikahannya, dan menyuruh Qin King Sui untuk pergi memilih gaun pengantin. Setelah mencoba gaun pengantin, Chen Xiaotian terpesona melihat kecantikan Putri Qin. Bagaimana? Cantik. Cantik. Tiba saatnya sesi foto prewedding. Dengan sedikit malu-malu, mereka mulai foto bersama dan akhirnya... Tuan Chen cium Nona Qin. Kenapa masih mesum? Setelah Tuan Zhou kalah, dia mengadu kepada kakaknya. Bai Long berkata kepada Zhou untuk menaikkan hadiah memburu Nona Qin dan Chen Xiaotian. Hadiah untuk Qin King Shui. Dinaikkan menjadi uang besar. Haha, ya. Setelah ibunya menelepon untuk segera dijemput di stasiun Jiangcheng, mereka berdua pergi untuk menjemputnya. Ayo, istriku. Jemput ibu kita. Ibunya sangat senang bisa bertemu menantunya yang sangat cantik itu. Tante saya King Sui pasti lelah ya dalam perjalanan. Wah, cantik sekali. Chen Xiaotian lalu pergi mengambil mobil yang sekali lagi diparkirkan di parkiran beda kecamatan dan sehingga... Hei, Lepaskan menantuku. Minggir kau. Setelah tahu Qin King Sui diculik, Chen Xiaotian langsung mengejar mobil penculik itu. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Akhirnya Chen Xiaotian bisa menghadang dan memblokir mobil si penculik itu. Kontak fisik pun tak terhindarkan. Kemudian Chen Xiaotian mengeluarkan pistol dan menembak salah satu penculik tadi. Salah satu penculik memohon ampun pada Chen Xiaotian, tapi dia langsung menendang penculik tersebut. Mereka pun kabur semua. King Setelah menyelamatkan King Sui, tapi King King Sui masih merasakan bius asmara yang tadi digunakan si penculik. Ketika Chen Xiaotian hendak mengantarkan ke rumah sakit, King King Sui langsung menyerangnya. Dan tiba-tiba... kok ada di sini? Tadi saya naik taksi lewat. Kayak Ketika akan pulang ke tempat keluarga Qin, ibunya seperti melihat mobil mereka. Setelah ibunya memastikan ternyata memang mobil mereka, ibunya bertanya ke mereka, ngapain kalian di dalam mobil? Chen Xiaotian menjawab, nasi sudah menjadi bubur bu. Ibunya ketawa dan mereka berdua pun jadi canggung. Akhirnya mereka semua pulang ke rumah kakek Qin. bagus banget. Saya segera punya cucu gendut nih. Tiba di rumah kakek Qin, ibunya kaget karena rumah itu terlihat sangat mewah. Kakek Qin merasa senang karena kedatangan besanya. Setelah mempersilahkan duduk, kakek Qin dan besanya membahas tentang perayaan pernikahan. Pernikahannya harus segera dilangsungkan. Akan tetapi, Xiaoyu tidak setuju dengan perayaan pesta tersebut dikarenakan belum menyelidiki asal-usul Chen Xiaotian dengan jelas. Menikah tidak bisa, aku tidak setuju. Setelah itu, Chen Xiaotian izin pamit pergi dulu karena masih ada urusan yang belum selesai. Chen Xiaotian menelepon asistennya untuk melacak markas besar geng naga hitam. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan markas geng naga hitam. Chen Xiaotian bergegas pergi menuju lokasi untuk membuat perhitungan dengan mereka. Dan akhirnya lanjut part 3 ya guys.